Tecno Spark 30 Pro sudah resmi dirilis di Indonesia tanggal 21 Januari 2025 kemarin. Smartphone terbaru dari Tecno ini juga membawa edisi khusus Transformer yang memiliki desain cukup nyentrik menurut Mingrab. Namun di video kali ini Mingrab bakal bahas smartphone seri sebelumnya dari Tecno, yakni Tecno Spark 20 Pro Plus. Jika dibandingkan, kayaknya kurang apple to apple ya, karena Tecno nampaknya belum membawa Tecno Spark 30 Pro Plus ke Indonesia. Kalau dari spesifikasi, Tecno Spark 30 Pro punya prosesor yang lebih baik sedikit dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini. Tapi dari sisi lain, menurut Mingrab masih unggul Tecno Spark 20 Pro Plus ini. Barangkali video ini bisa membantu kamu yang masih bingung beli seri terbaru dari Tecno, yakni Spark 30 Pro, atau pilih Tecno Spark 20 Pro Plus ini yang udah hampir setahun rilis. Yuk kita bahas. Jika dilihat dari harganya, Tecno Spark 30 Pro dan Tecno Spark 20 Pro Plus memiliki perbedaan cukup tinggi menurut Mingrab. Di official store Tecno Indonesia, Tecno Spark 30 Pro dibanderol dengan harga Rp1.889.000. Namun hanya memiliki RAM 8GB dan internal 128GB. Sedangkan untuk smartphone ini udah di harga Rp2.325.000 untuk RAM 8 dan internal 256GB. Hampir Rp450.000 sendiri perbedaannya. Tapi smartphone dengan internal 128GB bagi Mingrab yang suka foto dan video, Mingrab rasa kurang jika dipakai di tahun ini. Mingrab bakal batasi komparasi kedua smartphone ini hanya sampai harga aja ya. Selebihnya Mingrab bakal bahas kira-kira Tecno Spark 20 Pro Plus ini masih worth it gak sih di tahun 2025. Pada awal dirilis di Indonesia pada 27 Februari 2024 silam, Tecno Spark 20 Pro Plus dibanderol dengan harga 2,7 juta. Dan setelah setahun dirilis, harga Tecno Spark 20 Pro Plus cukup stabil, yakni masih di Rp2.325.000, setidaknya sampai video ini dibuat. Ini berarti dalam kurun waktu hampir setahun, harganya turun nggak sampai Rp400.000. Mungkin daya tarik seperti layarnya yang curve membuat Tecno Spark 20 Pro Plus banyak dilirik fotografer di Indonesia. Mingrab sendiri tertarik dengan smartphone ini karena desainnya yang tipis dan layarnya yang curve. Tentunya Mingrab beli dengan berbagai diskon hingga Mingrab dapat di harga Rp1.900.000 aja. Dengan 2 juta dapat smartphone layar yang luas serta curve, videonya bisa 2K, dan penyimpanannya cukup luas di 256GB. Menurut Mingrab ini worth to buy. Catatannya, Tecno Spark 20 Pro Plus ini Mingrab jadiin smartphone kedua. Jadi nggak dijadiin smartphone utama Mingrab ya. Look dari Tecno Spark 20 Pro Plus sangat mewah di harga 2 jutaan. Lihat aja desainnya yang super slim, backdoornya licin namun tidak mudah terkena sidik jari. Dan modul kameranya Mingrab rasa serasi dengan desain smartphone-nya. Kayak gini nih. Pada bagian layarnya yang curve, Tecno Spark 20 Pro Plus sudah memiliki refresh rate 120Hz dengan fingerprint in display dan kamera punch hole. Layarnya yang AMOLED juga nyaman buat nonton YouTube maupun main game. Pada frame smartphone-nya didesain melengkung dan tipis. Penempatan dual speaker, port USB, dan port SIM card juga rapih dan enak dilihat. Di samping kanan tersedia tombol power serta volume, dan di samping kiri dibuat polosan aja. Bagian backdoornya ada tulisan Tecno Spark, dan jika terkena cahaya, backdoornya bakal mengkilap. Benar-benar punya kesan mewah. Untuk desain kameranya, adanya kotak persegi panjang menurut Mingrab membuat smartphone ini nggak terlihat kaku. Jadi makin variatif, tapi nggak terlalu rame. Dari sistemnya sendiri nih, Tecno Spark 20 Pro Plus tentu mendapatkan update. Sampai video ini dibuat, Mingrab dapat update iOS versi 13.6.0 dan Android 14. Serta untuk aplikasi bawaan yang tidak perlu, itu bisa di-uninstall. Untuk penyimpanan yang terpakai pada sistem, menurut Mingrab cukup besar, yakni di 15GB lebih. Tapi dengan memori internal 256GB dan RAM yang bisa ditambah hingga 8GB lagi, jadi total 16GB,
Kayaknya itu bukan masalah. Tampilan OS-nya sendiri menurut Minecraft biasa aja, nggak ada yang wah gitu. Khas smartphone Transsion. Technospark 20 Pro Plus udah nggak mendukung slot memory card lagi, jadi slot SIM-nya itu hanya dipakai untuk dual SIM aja. Nggak masalah bagi Minecraft karena memori internalnya udah cukup luas. Oh ya, Technospark 20 Pro Plus juga mendukung NFC, fitur yang kayaknya penting banget saat ini. Fingerprint in display-nya juga responsif banget, cukup sekali tempel langsung kebuka. Kita beralih ke kualitas kameranya di 2025 nih. Technospark 20 Pro Plus dibekali kamera utama 108 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel dan satu kamera gimmick. Sedangkan untuk kamera depannya jadi 32 megapiksel aja. Buat kamu yang suka selfie, Technospark 20 Pro Plus dibekali juga flash untuk kamera depan. Uniknya untuk mode center, baik flash depan maupun belakang bisa sama-sama dinyalain. Hasil kameranya juga nggak mengecewakan untuk smartphone di harga 2 jutaan. Videonya udah support hingga 2K 30 fps dan udah dilengkapi stabilizer untuk resolusi video 1080p 30 fps. Sedangkan untuk resolusi 60 fps, stabilizernya belum mendukung. Kamera ini juga jadi pertimbangan Minecraft buat boyong Technospark 20 Pro Plus di tahun ini. Kualitas 2K menurut Minecraft sangat membantu di momen tertentu. Serta supportnya stabilizer di perekaman 1080 30 fps juga sangat bermanfaat. Hasilnya bisa kalian nilai sendiri di sampel video ini. Fotografer ini contoh perekaman 1080p 30 fps dengan stabilizer on. Ini sambil jalan Minecraft mau masuk ke kereta ya. Hasilnya seperti ini pagi hari. Atur fokusnya juga bisa. Si jauh nih, cukup jauh. Ini hasil perekaman 2K 30 fps dan stabilizernya itu nggak bisa nyala. Kalau di 2K maksimal itu di 1080. Ini coba buat jalan. Ya, goncangannya kerasa banget ya. Tapi transisi antara warna hijau sama langitnya ini masih stabil. Agak oversaturation dikit, tapi overall bagus. Kita langsung coba pindah ke 3 kali zoom. Wow, hasilnya seperti ini. Halo fotografer, Minecraft baru sampai di stasiun Babat Lamongan dan Minecraft bakal main di sini di Lamongan ya. Ini Minecraft rekam pakai Technospark 20 Pro Plus. Langsung mic-nya dari smartphone-nya langsung juga. Ini noise banget, banyak suara kereta. Sama ini siang hari, kira-kira hasilnya seperti ini. Di kamera depannya. Fitur kamera di Technospark 20 Pro Plus juga lengkap. Minecraft pernah bikin konten juga terkait foto panning dengan Technospark 20 Pro Plus dan hasilnya memuaskan. Nggak cuma itu, filter bawaan nih pada galeri AI-nya juga nggak ngasal. Hasil filternya bagus dan Minecraft sering pakai nih filter bawaannya. Performanya sendiri masih sangat mumpuni buat dijadiin daily driver di tahun ini. Helio G99 Ultimate yang disematkan Technospark 20 Pro Plus masih bisa banget diandalkan. Untuk bermain game maupun pemakaian sehari-hari, Minecraft rasa nggak ada kendala seperti lag. Smartphone juga nggak terasa panas pas dipakai, meskipun ada beberapa orang user yang bilang kalau smartphone-nya panas.
Buat main game seperti Mobile Legends, PUBG, Tecnospark 20 Pro Plus juga bisa dapatin settingan rata kanan. Tapi ada catatan juga nih buat smartphone yang satu ini. Minecraft rasain banget kendala pas pakai kamera smartphone ini ketika ngefoto dari WhatsApp. Jadi pas dibuat ngefoto, loadingnya itu bakal kerasa lebih lama. Dan kalau kita gerak, hasilnya juga bakal ngeblur. Minecraft rasa jika kita ingin mengirim foto namun harus dari kamera bawaan, itu kayaknya cukup repot ya. Semoga hal ini bisa diatasi ketika nanti dapat update sistem lagi. Baterai yang dibawa smartphone ini berkapasitas 5000 mAh. Beberapa photographer di konten Instagram Pornografi Indonesia beranggapan bahwa baterainya ini boros. Namun selama Minecraft pakai, Minecraft nggak ngerasain hal itu nih. Baterainya normal-normal aja. Minecraft justru ngerasa ada kekurangan pada pengecasannya. Di saat smartphone lain udah mendukung pengecasan hanya 1 jam atau bahkan kurang dari sejam, selama Minecraft pakai Tecnospark 20 Pro Plus ini, Minecraft selalu cas lebih dari 1 jam. Hal lain yang menurut Minecraft kurang nyaman dari Tecnospark 20 Pro Plus adalah speakernya. Meski dual speaker stereo, namun kualitas speakernya kurang memadai. Bass pada speaker kurang dan terkesan cempreng. Jadi kurang kelihatan HP mewah pas buat dengerin musik atau YouTube. Buat photographer yang pakai Tecnospark 20 Pro Plus mungkin ngerasain hal yang sama dengan Minecraft juga. Tapi kalau kalian punya pengalaman berbeda, silahkan tulis aja di komentar sebagai insight baru buat kita semua. Overall, di tahun 2025 ini, Minecraft rasa Tecnospark 20 Pro Plus masih layak menjadi smartphone pilihan di harga 2 jutaan. Desain pada smartphone ini memang jadi daya tarik tersendiri. Kalau kamu punya budget 2 jutaan, mending boyong ini HP atau pilih merek lain. Thanks sudah nonton videonya sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya.